Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adila Putri Patriciana dengan NPM 21170210059. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam bentuk PowerPoint yang berjudul The Unit of Selection. Di sini saya akan menjelaskan mengenai adaptasi. Adaptasi sangat menguntungkan sesuatu di dunia kehidupan, tetapi untuk memahami dengan tepat mengapa adaptasi membuat kita berkembang, perlu diketahui dalam beberapa teori dan apa sebenarnya adaptasi yang berkembang untuk kepentingan. Adaptasi yang hanya menguntungkan sekelompok kecil gen dan bergerak melalui tingkat sel, organisme, dan keluarga hingga ke tingkat yang memungkinkan adaptasi untuk menguntungkan seluruh kelompok. Contoh-contoh tersebut mengilustrasikan kondisi-kondisi adaptasi untuk berevolusi untuk menguntungkan tingkat-tingkat hierarki yang berbeda dan mengungkapkan mengapa adaptasi-adaptasi pada sebagian besar tingkat selain organisme dan kelompok keluarga jarang terjadi. Adaptasi mungkin bermanfaat satu tingkat organisasi tetapi bukan yang lain. Dalam beberapa kasus, ada yang menguntungkan suatu organisme, mungkin juga tidak menguntungkan spesiesnya. Dan dalam kasus ini, ahli biologi evolusi perlu mengetahui tingkat seleksi alam mana yang paling diuntungkan secara langsung. Contoh adaptasi yang terlihat ketika singa pergi berburu. Singa sering berburu sendirian, tetapi mereka dapat meningkatkan peluang keberhasilannya dengan berburu dalam kelompok. Perburuan singa sangat menguntungkan singa, tetapi tidak untuk mamalia secara keseluruhan. Ketika perburuan singa berhasil, ada manfaat untuk semua, kecuali tingkat organisasi biologis. Singa jelas mendapat manfaat, seperti halnya kebanggaan. Setiap kali perburuan berhasil, akan ada sedikit peningkatan peluang spesies untuk bertahan hidup atau menghindari dari kepunahan. Segregasi Mendel yang normal pada lokus genetik, rata-rata setengah dari keturunan organisme mewarisi salah satu alel dan setengah alel lainnya. Segregasi Mendel dapat dikatakan adil dalam perlakuannya terhadap gen. Gen muncul dari segregasi Mendel dalam proporsi yang sama saat mereka masuk. Namun, ada beberapa kasus dalam hukum Mendel yang mana dilanggar di mana salah satu alelnya diwariskan oleh 50% dari keturunan heterozigot. Secara konsisten terwakili secara berlebihan. Gen distorsi segregasi dari Drosophila melanogaster adalah contoh dari fenomena ini, yang juga disebut meiotic drive. Gen distorsi segregasi pertama kali ditemukan pada Drosophila saham dari Wisconsin dan Baja California. Gen dilambangkan dengan SD dan kita dapat menyebut alel lain yang lebih normal pada lokus positif. Gen distorsi segregasi dapat memiliki keuntungan selektif yang besar. Alel yang didapat menjadi lebih dari separuh keturunan heterozigot secara otomatis akan meningkatkan frekuensinya dan akan menyebar ke seluruh populasi. Dalam organisme, individu baru berkembang dari tahap awal sel tunggal dan sel tunggal itu berasal dari sel khusus. Dalam organisme Weismannis, sebagian besar dari sel pasti mati ketika organisme mati. Reproduksi terkonsentrasi dalam garis germinal sel yang terpisah. Pemisahan garis germinal membatasi kemungkinan seleksi pada tingkat suborganisasi antara garis sel. Satu sel dapat bermutasi dan mampu bereproduksi garis sel lain dan seperti kanker berkembang biak di seluruh tubuh. Tapi, adaptasi ini tidak akan diwariskan ke generasi berikutnya, kecuali jika sudah muncul di garis kuman. Setiap garis sel somatik berakhir dengan kematian organisme. Dalam spesies, di mana keturunan baru dapat berkembang dari lebih dari satu garis keturunan sel, seleksi antar garis sel menjadi kemungkinan. Ketika organisme dikandung itu akan menjadi satu sel dan untuk beberapa putaran pertama pembelahan sel organisme mungkin akan tetap seragam secara genetis. Tidak ada seleksi yang dapat terjadi di antara garis sel jika semuanya identik secara genetik. Adaptasi kelompok adalah sifat kelompok organisme yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup dan reproduksi kelompok secara keseluruhan. Kelompok yang memiliki adaptasi, kelompok akan punah pada tingkat yang lebih rendah dan mengirimkan lebih banyak emigran daripada kelompok yang tidak memilikinya. Adaptasi kelompok akan lebih disukai oleh reproduksi diferensial seluruh kelompok. Banyak karakter yang bermanfaat di tingkat kelompok, tetapi juga bermanfaat bagi semua individu dalam grup. Rekombinasi dalam gen biasanya tidak mengubah hasilnya.
Jika lokus homozigot sebelum mutasi, semua gen kecuali pasangan basa mutan akan identik dalam bentuk asli dan mutan. Oleh karena itu, rekombinasi intragenik menghasilkan hasil yang persis sama di dalam gen yang tidak adanya rekombinasi. Rekombinasi intragenik dapat menghancurkan informasi yang diwariskan dalam gen dalam satu keadaan khusus. Jika lokus adalah heterozigot sebelum mutasi dan rekombinasi terjadi antara situs mutan dan situs lain yang berbeda antara dua untai, produk rekombinasi berbeda dari untaian awal. Williams mendefinisikan gen untuk membuatnya hampir benar dengan definisi bahwa gen adalah unit seleksi. Dia mendefinisikan gen sebagai yang memisahkan dan menggabungkan kembali dengan frekuensi yang cukup. Gen dalam definisi ini tidak harus sama dengan sistron, yaitu panjang DNA yang mengkode satu protein atau polipeptida. Justru panjang kromosomlah yang memiliki permanenan yang cukup bagi seleksi alam untuk menyesuaikan frekuensinya. Panjang kromosom yang lebih panjang dipatahkan oleh rekombinasi dan panjang yang lebih pendek tidak memiliki kepermanenan lebih dari gen. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.